Hai, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, ini Novaldi, Heryoga, Riza, Cindy, dan Dia. Kami akan membahas tentang teori behavioristik. Pengertian teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Selanjutnya, ciri-ciri teori behavioristik. Pertama, mementingkan faktor lingkungan. Kedua, menekankan pada faktor bagian. Ketiga, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Keempat, sifatnya mekanis. Dan kelima, mementingkan masa lalu. Tujuan pelajaran behavioristik. Pertama, tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan. Yang kedua, belajar sebagai aktivitas memetik menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Ketiga, teori ini menekankan pembelajaran dan evaluasi pada hasil belajar. Pandangan para tokoh. Edward Thorndike. Adanya stimulus atau rangsangan yang diciptakan untuk menimbulkan respon atau reaksi yang akan menimbulkan hasil konkret atau non-konkret. Eksperimen untuk menjelaskan teori ini dilakukan pada kucing di dalam kandang yang diberikan stimulus berupa makanan di luar kandang. Respon yang terjadi adalah kucing itu berusaha keluar dari kandang dan hasil yang terjadi adalah kucing itu berhasil mendapatkan makanan yang diinginkan. Ivan Petrov Pavlov adalah seorang pencetus classic conditioning. Inti dari classic conditioning adalah mengganti stimulus alami dengan stimulus buatan untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Eksperimen untuk menjelaskan teori ini dilakukan pada seekor anjing. Stimulasi pertama. Seekor anjing distimulasi dengan menyodorkan makanan, maka respon anjing akan mendekati makanan sambil menjulurkan lidah dengan air liurnya. Stimulasi kedua. Sama seperti stimulasi pertama, bedanya penstimulasi bukan hanya dengan makanan, melainkan ditambah dengan membunyikan bel. Stimulasi ketiga. Sama dengan stimulasi sebelumnya, namun di sini stimulasi hanya membunyikan bel, sementara makanan dihilangkan. B.F. Skinner. Ia adalah seorang pencetus operant conditioning. Inti dari operant conditioning adalah memberikan penguat terhadap suatu perilaku. Penguat positif berupa hadiah dan penguat negatif dengan tidak memberikan hadiah agar perilaku dapat dilakukan terus-menerus ataupun dihilangkan. Eksperimen ini dilakukan pada seekor tikus. Seekor tikus dimasukkan ke dalam kandang yang berisikan tombol, dan apabila tombol ditekan akan mengeluarkan makanan. Kemudian, tikus tidak sengaja menekan tombol dan makanan pun keluar. Pada akhirnya, tikus terus-menerus menekan tombol tersebut untuk mendapatkan makanan. Albert Bandura, pencetus social learning. Inti dari teori ini adalah suatu perilaku dapat diperoleh dari hasil mengamati orang lain yang kemudian ditirunya. Eksperimen ini dilakukan pada seorang anak. Seorang anak mengamati perilaku orang dewasa dan kemudian anak tersebut menirunya. Implikasi. Yang pertama, belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan. Yang kedua, peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang butuh motivasi dan semangat dari pendidik. Ketiga, proses pembelajaran dirasa kurang memberikan ruang gerak yang bebas untuk berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Kelebihan mempelajari teori behavioristik. Pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan dengan unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, atau fisik. Yang kedua, cocok untuk melatih anak-anak yang masih perlu bimbingan orang dewasa. Kekurangan mempelajari teori behavioristik. Pertama, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau one way. Yang kedua, berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih. Presentasi ini akan berhasil tanpa Wikipedia, YouTube, Freepik, Google, Akademia Edu, dan yang terakhir, Powtoon. Created using Powtoon.